Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama belajar, katakan belajar, tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Amin. Mari kita buka Matius pasal 26 ayat 36 sampai yang ke-46. Sudah ada di layar. Saudara tinggal lihat di depan. Nanti saya ayat 36, saudara ayat 37 sampai yang ke-46. Saling bergantian. Matius pasal 26 ayat 36 berkata, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37 saudara, 23. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti malu mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Saudara, 23. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara, 23. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. (46) sama-sama 23. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudaraku, semua kita sudah pernah baca ayat ini, betul? Bahkan mungkin sudah puluhan kali kita membaca ayat ini. Ada di Injil Lukas, Markus, dan Matius yang kita baca. Artinya kita sudah sering mendengar bahkan merenungkan ayat ini. Sama-sama kita akan belajar, saudaraku, tentang namanya apa sih pentingnya kata Alkitab berjaga-jaga dan berdoa. Ayat 41 dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah. Kenapa Tuhan Yesus mengajak murid-murid pada waktu itu untuk dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah? Saya sangat percaya ini sangat penting, betul? Sesuatu yang diperintahkan sama Tuhan itu adalah perintah yang sangat penting. Mari kita lihat, ketika engkau berdoa dan berjaga-jaga, saya yakin Yesus mengajarkan kebenaran, bukan mengajarkan tentang yang salah. Yesus yang bilang kalau kau berjaga-jaga dan berdoa, maka tidak akan pernah kau mengalami tentang kelemahan dagingmu. Kau tidak akan pernah mengalami namanya tipu muslihat iblis. Katakan amin. Katakan amin. Alkitab bilang ketika dagingmu lemah, maka kau gampang tersinggung. Saya udah bilang tadi, gampang terserang penyakit. Waduh, ternyata penyakit ini, saudara, bukan datang dari Tuhan. Alkitab bilang manusia diciptakan sempurna, serupa dan segambar dengan Bapa. Jadi orang yang tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa gampang terserang penyakit. Sebentar encok lah, sebentar pinggang lah, sebentar apa lagi, terkilir lah. Pak Gembala pernah terkilir tuh. Amin. Disuruh doa, aduh sakit kepalaku Pak Gem. Minggu depan sakit gigiku, 2 minggu lagi sakit telingaku, 4 minggu lagi sakit lututku, sebulan lagi aku diopnam Pak Gem. Ternyata karena dicek and recheck, opnam itu masuk rumah sakit. Cek and recheck karena tidak berdoa dan berjaga-jaga. Bukan saya bilang sakit itu karena tidak berdoa dan berjaga-jaga, tapi orang yang tidak berdoa dan berjaga-jaga pasti gampang sakit.
Simple. Alkitab yang ngomong. Saya nggak nambahin, tidak ngurangin. Mari kita sama-sama belajar, saudara. Kalau setiap hari kita gampang sakit, gampang ini, gampang tersinggung, gampang marah, gampang semua, gampang negatif semua. Jangan-jangan tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga. Tahu saudara, ketika murid-murid 11 murid tidak berdoa dan berjaga-jaga, tahu apa yang dilakukan? Meninggalkan Yesus. Ketika ada tekanan, Yesus ditangkap, semua kabur. Karena gak berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan udah ngomong sebelum dia ditangkap, Petrus, semua ini bahasanya, Petrus kau dengar, nanti kalau aku ditangkap kau gampang nanti kabur. Gitu bahasanya. Ayo berdoa, kau berjaga-jaga. Dagingmu itu lemah Petrus, rohmu itu selalu menurut, jiwamu nanti tertekan. Ayo berdoa kau Petrus. Tapi Petrus bilang, iya Tuhan, pluk, tidur lagi. Maka kejadian, Yesus ditangkap, satu orang pun tidak ada yang tinggal sama Yesus. Karena apa? Simpel, tidak berdoa, tidak berjaga-jaga. Jangan heran saudara, ketika melihat orang tadinya melayani Tuhan excellent, tadinya melayani Tuhan luar biasa, tiba-tiba meninggalkan Tuhan, tiba-tiba pindah kepercayaan. Saya percaya orang model itu adalah orang yang tidak berjaga-jaga dan berdoa. Alkitab gak pernah salah. Hari-hari ini saudaraku dengar baik, ada banyak kejadian yang kita lihat. Polisi, sesama polisi membunuh suami, membakar hidup-hidup. Biasanya kita bakar ayam, itu pun ayamnya udah dipotong saudara. Satenya udah dipotong kecil-kecil. Ini manusia dibakar hidup-hidup. Mengerikan, hari ini jahat saudara. Bahkan katanya percaya Kristus tapi menggugat cerai. Saya nggak sebut nama karena ini online. Betul apa betul? Saya percaya orang yang teguh berdoa dan berjaga-jaga pasti nggak pernah menggugat cerai. Mau seperti apapun urusannya, saya jamin dalam nama Yesus. Orang yang teguh, tetap setia berdoa, berjaga-jaga, pasti orangnya excellent. Sekalipun banyak tantangan, dia bisa menghadapi. Maka Yesus ngomong, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi kalau enggak, biarlah kehendakmu yang jadi. Itulah orang yang berdoa dan berjaga-jaga. Kalau memang Tuhan izinkan saya menghadapi api, saya menghadapi dapur perapian, saya menghadapi goa singa, saya siap Tuhan. Kalau memang itu yang kau izinkan, saya akan hadapi. Karena aku orang yang berjaga-jaga, aku orang yang setia berdoa, dan aku yang cinta sama Engkau Tuhan. Apapun yang kubayar, aku siap memberikannya. Itulah orang yang punya komitmen berdoa dan berjaga-jaga. Karena hari-hari ini saudaraku, masalah itu tidak akan pernah hilang. Bahkan semakin besar. Percayalah, mau Anda pelayan Tuhan, mau jemaat, mau pendeta, pengkhotbah, masalah itu pasti ada. Tinggal sikap hati kita menyikapi dia. Dan Alkitab bilang Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengatasi masalah, engkau hanya berjaga-jaga dan berdoa. Enggak perlu yang lain kau lakukan, enggak perlu kau ada 7 poin, 7 langkah supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. No, engkau berjaga-jaga dan berdoa, engkau pasti lebih daripada pemenang. Katakan amin. Dan orang yang berjaga-jaga saudaraku, dia selalu komitmen. Dia tidak lengah. Dia tidak akan pernah lengah. Katakan amin. Jadi betullah kata Alkitab, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kenapa siang dan malam kita renungkan? Karena memang firman Tuhan itu harus meresap di hati kita, harus tinggal di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berperilaku, ketika kita melangkah, meresap firman Tuhan, itulah yang akan teraplikasi, yang akan keluar dari hidup kita, yang akan keluar dari bibir mulut kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu kita renungkan siang dan malam. Yang keluar pun pasti firman. Maka ngecek orang gampang, ketika marah, kata-katanya negatif atau positif, itulah yang sebenarnya dia lakukan setiap hari. Betul apa betul? Ketegasan itu bukan berarti tidak bisa. Marah itu bukan berarti tidak bisa, tapi amarah
yang berkelanjutan. Amarah sedikit-sedikit marah itu yang gak bisa. Katakan amin. 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 Jadi hari ini yuk sama-sama belajar yuk. Apa sih yang membuat saya marah? Apa sih yang membuat saya gampang tersinggung? Mari cek jam doamu. Cek hatimu baca firman dan melakukan firman enggak? Berjaga-jaga enggak? Kalau salah satu kita tidak lakukan, maka ini jadi masalah. Kalau engkau tidak berdoa, apa yang kau jaga? Kalau engkau tidak berjaga-jaga, apa yang kau doakan? Jadi jaga dan berdoa itu satu mata rantai yang gak bisa diputus. Orang yang berjaga-jaga pasti berdoa, dan orang yang berdoa pasti berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga dan berdoa pasti melakukan dan menjaga firman Tuhan dalam hatinya. Katakan amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Jadi ayo umat Tuhan yang ada di tempat ini, seberapapun kita yang ada di tempat ini, tahu saudara, kita lebih banyak daripada murid Yesus. Murid Yesus 12, 1 pengkhianat, menjual Yesus. 11 excellent service setelah mereka menangkap isi hati Tuhan. Kisah para Rasul 2, mereka dipenuhi Roh Kudus dan akhirnya menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Anda dan saya mungkin saja hari ini engkau berpikir, saya kan hanya beribadah Tuhan, saya hanya datang ke gereja Tuhan. Dengar baik, kalau engkau orang yang berjaga-jaga dan berdoa, maka engkau orang-orang yang pasti dipakai Tuhan luar biasa. Percayalah. Kenapa saya katakan pasti dipakai? Karena orang yang berjaga-jaga dan berdoa adalah sahabatnya Tuhan, adalah murid di Kristus. Dan orang yang berjaga-jaga dan berdoalah orang yang menjadi murid dan yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ayo sama-sama kita belajar di tempat ini. Sama-sama kita bertumbuh. Katakan amin. Jangan kami sedikit kok orangnya. Sedikit kalau orang yang luar biasa akan menggoncangkan kota Bekasi. Amin. Iya. Kalau saya bilang satu murid bisa menggoncangkan satu benua, 5 murid menggoncangkan 5 benua. Ada berapa benua di bumi? Dani, ada berapa benua di bumi ini? Benua Ginjang, satu lagi. yang nggak orang Batak nggak ngerti itu. Dani, berapa benua di dunia ini? Gak tahu Dani, aduh 5 Dani, bilang 5. Lima benua. Satu murid menggoncang satu benua. Amin. Bayangin kita berapa murid ini, orang-orang yang cinta Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya sering ngomong sama kita semua, kalau ada sesuatu yang salah ngomonglah, jangan disimpan di dalam hati. Yang disimpan itu berkat. Jangan sampai yang disimpan dalam hati. Amin. Saya pernah ketemu tapi di Benua, bukan Benua Ginjang, Benua Toro. Benua Toro kah? Saya pernah ketemu di benua Afrika itu. Karena sakit hati disimpan-simpan, akhirnya jadi stroke. Tahu nggak stroke? Bukan stroke jualan. Jadi itu. Karena apa? Karena apa coba? Karena menyimpan sakit hati. Padahal Tuhan bilang, kalau engkau datang ke rumahku bawa persembahan ke rumahku, engkau mengingat kesalahan orang lain, tinggalkan persembahanmu dan pergi berdamai sama orang yang bersalah itu. Supaya tidak apa? Supaya tidak ada penyakitmu. Penyakit gak orang datang beribadah tapi ada dosa, ada sakit hati? Penyakit gak? Penyakit. Kenapa yang pertama tidak diterima Tuhan? Yang kedua, membawa sampah terus dalam hidupnya. Saya mau tanya, sampah itu enak gak? Sampah itu aja didaur ulang saudara. Sampah gak ada yang bisa dijual. Sampah didaur ulang. Makanya saudara, sampah didaur ulang sama Tuhan, dimurnikan sama Tuhan, makanya berharga. Lo iya dong.
Sekalipun kita dulu sampah, dengar baik, Tuhan daur ulang, Tuhan murnikan. Maka Tuhan bilang, engkau berharga di mataku. Kenapa? Karena Tuhan yang mengubahkannya. Bukan sampahnya yang berharga. Dengar baik, kalau engkau setiap hari menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, itu sampah yang kau bawa. Jadi penyakit, saudara. Kalau jadi penyakit, apa untungmu dalam hidup ini? Yang rugi dirimu sendiri, saudara. Pak Gembala paling bilang, sudah sedih banget kok kamu jadi kok sakit sih. Terus Pak Gembala bisa bikin apa? Gak bisa apa-apa. Yang bisa dirimu yang akan berubah. Dirimu yang akan membawa berkat dalam hidupmu. Kenapa? Ketika ada sampah, buang sampahnya. Simple gak? Amin. Kalau ada sakit hati sama istri, sama suami, katakan, ngomong, aku sakit hati. Aku tadi kecewa sama kau. Gak apa-apa, udah keluar sampahnya. Ketika kau keluarkan kata-kata itu sedang membuang semua yang gak baik. Jangan takut mengakui kesalahan. Ada orang akhirnya jadi munafik, saudara. Di depan, salam Bapak Pendeta. Bapak Pendeta tambah ganteng, Bapak Pendeta. Dalam hati kurang ajar Bapak Pendeta. Marah-marah gua terus ini. Tuhan sabar sama Tuhan. Iya. Tapi salam Pak Pendeta, Pak Gem luar biasa. Pak Gem tambah ganteng, Pak Gem. Tapi hati gak bener. Hati sampah di dalam. Sorry loh saudara, saya ngecek juga diri saya, begitu gak? Makanya saya berani ngomong begini, karena saya belajar untuk memurnikan terus di dalam Kristus. Saya gak mau sakit hati sama siapapun. Saya tegas, yes. Tapi sakit hati enggak. Sorry, sakit hati itu sakit di dalam hidupku, bukan di dalam orang yang saya sakiti. Amin. Amin. Masih mau dididik? Nah, di pastori tinggal ya. Jangan ke rumah yang lain ya. Ini nanti urusan dengan Pak Gem kamu. Ayo saudara. Kenapa rumah tangga gampang kacau? Sederhana saudara. Karena egosentris. Berpusat kepada dirinya. Melihat istri salah, langsung marah. Melihat suami salah, langsung marah. Kenapa aku yang harus begini? Aku yang harus kau turuti. Aku yang harus ini. Dan lain sebagainya. Saya mau tanya, bagaimana mungkin terjadi damai sejahtera kepada orang yang egosentris? Padahal kita sentrisnya harus Kristus. Sentralnya Yesus, bukan akunya. Kalau akunya sentralnya, maka akan menjadi masalah. Tapi kalau Kristus yang jadi sentralnya, maka kita akan dapat berkat yang luar biasa. Kalau rumah tanggamu mau diberkati, jadilah Jesus central. Amin. Central of my joy. Pusat sukacitaku. Bukan berkat, bukan uang, bukan harta sentralnya. Pernah ingat, pernah dengar, bahkan pernah baca nonton anak istri diikat terus sama-sama lompat dari apartemen? Mengerikan saudara. Hari-hari ini mengerikan. Kemarin lagi di Jambi, ayah perkosa anak kandung. Saya cerita sama Seren, gimana itu nak ya? Aduh, gak tahu lagi, gak ngerti saya. Aduh, serius. Saya laki-laki aja kadang geram lo lihat orang-orang begitu. Udah pendeta ini. Di mana lo tak laki-laki model begini? Serius lo saudara. Tapi karena dibohongin sama iblis. Anak kandung lo, darah daging. Bisa sampai seperti itu. Saya mau tanya kenapa? Karena orang gak berjaga-jaga dan berdoa. Biar dia agama apapun, kalau tidak berjaga-jaga dan berdoa, pasti jatuh. Katakan amin. Haleluya. Jadi kita tidak cerita agama sini, kita cerita tentang berjaga-jaga dan berdoa. Ajarannya siapa? Ajarannya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita taat kepada ajaran Yesus Kristus Tuhan. Jadi kemarin saya waktu sama Bu Gembala pelayanan ke Jakarta hari Sabtu kemarin, Mam. Saya bilang sama salah satu yang pengusahanya, perusahaan yang punya perusahaan, kalau boleh saya mau ketemu sama si ini yang mau cerai itu. Pernah baca di gugat cerai saudara. Mengerikan loh saudara. Saya doa Tuhan kalau boleh aku ketemukan dengan dia.
Yang pertama selentik telinganya, yang kedua kasih tahu tentang firman. Karena tidak ada satupun yang tidak bisa diselesaikan sama Tuhan. Dan minggu yang lalu Tuhan kirim jiwa, nanti minggu depan akan datang. Dia prosesnya atau luar biasa saudara. Sampai hamil, sampai orang banyak menolak dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba Pak Dwi hubungi saya, telepon bla 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 bla, singkat cerita kasih nomor, diteleponlah saya. Pak Pendeta ngomong panjang lebar, saya hanya tanya, kalian udah pernah nikah? Belum. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Datang ke sini. Dia akhirnya terbuka hatinya. Cuman kemarin mau datang, tiba-tiba ada serangan, nggak tahu lah. Dia buka celah atau seperti apa. Akhirnya dia bed rest karena terganggu dia punya janin. Banyak saudara masalah hari-hari ini. Sorry saudara, kalau banyak masalah tidak ada dokternya, siapa yang jadi dokter? Saudara dan saya, katakan saya. Iya dong, dokternya kita. Kan kata firman Tuhan, engkau akan melakukan jauh lebih daripada apa yang aku lakukan. Siapa dokternya? Saya. Karena apa? Saya hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Amin. Siapa dokternya? Saya. Katakan saya. Ada banyak masalah di bumi ini saudara. Jangankan keluar kota, di kota Bekasi banyak. Makanya bikinlah di Facebookmu statusmu, Anda mau cerai, mau bunuh diri, tunda dulu, hubungi saya. Jangan bikin status lagi galau, lagi sakit hati sama suami, istriku kurang ajar. Statusnya begitu-begitu. Iblis makan tepuk tangan dia, hore, mantap, mantap. Bikin statusmu, Anda mau cerai, mau bunuh diri, tunda, hubungi saya. Andalah solusi bagi kota ini. Andalah solusi bagi bangsa ini. Bangkitlah, jadilah terang bagi bangsa. Jangan sibuk dengan diri, jangan sibuk dengan ekonomi pribadi. Aduh, aku kan belum diberkati Tuhan. Sorry saudara, kalau di situ engkau berputar-putar dengan baik, engkau tidak dapat berkata apa-apa. Tapi kalau engkau mulai memikirkan bangsa, mulai memikirkan kota, masalah yang ada di kotamu, engkau pikirkan dan engkau berdoa, dan engkau melangkah dengan baik, Tuhan menyediakan berkat untukmu. Katakan amin. Semangat. Jangan loyo. Kau murid Kristus harus militan. Kalau tentara, saya tinggal di asrama tentara di Pematang Siantar, Rindam namanya. Saya pernah baca, bahkan sering asal lewat saya baca. Daripada Anda ragu-ragu, mending pulang. Itu prinsip tentara saudara. Kalau ragu kata mereka, nggak usah datang, pulang aja. Jangan jadi tentara kau. Karena bagi mereka patah tumbuh, hilang berganti. Kalau kau satu gak mau, masih banyak orang yang mau jadi tentara. Kata prinsipnya tentara. Coba tanya, ketik Rindam itu filosofinya apa? Anak Tuhan juga harus begitu. Anak raja juga harus begitu. Jangan menyerah, gampang tersinggung dan lain sebagainya. Gak usah. Karena apa? Karena Tuhan di pihak kita. Siapa yang bisa lawanmu? Siapa yang bisa menjatuhkan engkau? Gak ada saudara. Saya jamin karena Alkitab yang bilang. Gak ada yang bisa menjatuhkan kita. Ayo, bangkit. Berdoa dan berjaga-jagalah. Haleluya. Jadi agak sedikit, apinya Tuhan itu dalam. Oke. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa? Ini caranya. Alkitab bilang, ingat itu perintah dari Tuhan Yesus. Katakan, ini perintah dari Tuhan Yesus. Kalau perintah, kalau dilanggar apa masalahnya? Masalahnya sama-sama, sama yang Coba saudara, maaf, naik motor, lewat lampu merah perapatan, apa ini namanya, Kalimalang. Tiba-tiba saudara di stop sama polisi, ditanya, mana SIM, STNK? Gak ada SIM dan gak ada STNK. Terus apa kata polisinya? Ditilang. Bisa gak Anda bilang gini, Pak, sorry Pak,
Tadi sebelum saya ke sini, saya udah kasih makan orang, Pak. Saya udah berbuat baik tadi, Pak. Saya tadi udah tolong orang. Ada nenek-nenek mau nyebrang, saya stop motor saya seberangkan dulu, Pak, nenek ini, Pak. Bapak masa tilang saya? Polisi bilang itu urusanmu. Betul apa betul? Tuhan bilang, lu baik sama suami, lu baik sama istri, lu baik sama orang. Kalau kau tidak taat kepada firman, Alkitab bilang, kau berurusan dengan aku. Maka kalau berurusan dengan Tuhan, siapa yang pembela kita? Ya ada, saudara. Maka mending berurusan dengan manusia, karena pembelanya Tuhan. Makanya setiap hari saya hidupi, kami berumah tangga suami istri sama-sama berjalan karena pembela kami Yesus. Saya nggak mau mencari pembelaan dari manusia, karena pembelaan manusia itu terbatas dan harus dibayar. Betul apa betul? Ada nggak sekarang pengacara nggak dibayar? Ada, nanti Kak Seren. Tepuk tangan dong. Dan bersyukur puji Tuhan, semua ini berkat Tuhan untuk kita semua. Memang anak kami, Seren Regina yang menikmati, tapi kita ini sama-sama mendapat berkat. Seren masuk Universitas Negeri Surabaya. Fakultasnya membela kebenaran, hukum. Jadi saudaraku, ini berkat Tuhan. Untuk kita semua, bukan hanya untuk Seren dan untuk Pak Gembala, Bu Gembala, bukan. Untuk semua kita. Kita semua akan menikmati berkat Tuhan, percayalah. Tapi step awal, langkah awal berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Gak apa-apa, anak-anak jangan dini. Yang penting jangan bapak yang begitu lari-lari. Kalau bapak, ibu-ibu kayak gitu lari-lari itu masalah itu. Ya. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa berjaga-jaga? Ingat, itu perintah, katakan perintah. Perintah gak boleh dilanggar, saudara. Kalau engkau melanggar, engkau jadi masalah nanti sama Tuhan. Udah saya bilang, kalau engkau bermasalah dengan manusia, Tuhan pembelamu. Tapi kalau engkau bermasalah dengan Tuhan, siapa pembela kita? Gak ada. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan, supaya engkau tidak bermasalah dengan dia. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama baca, lakukan dengan hati. 2, 3. Kenapa lakukan dengan taat kepada Kristus? Karena terkadang orang taat ketika dilihat sama orang lain. Dia berdoa, serius berdoa ketika ada orang lain. Tetapi Alkitab bilang lakukan itu untuk Tuhan dengan segenap hati, dengan ketaatan. Bukan untuk manusia. Bukan manusia yang menilaimu, tapi Tuhan yang menilai engkau. Amin. Yang ketiga, ingat, kita tidak bisa hidup tanpa Yesus Kristus. Gak bisa kita hidup tanpa Yesus, percayalah. Kalau engkau tidak taat, engkau pasti hidup tanpa Kristus. Kenapa? Pelanggaran engkau membuat jauh dari Tuhan. Kalau engkau jauh dari Tuhan, maka engkau gak akan pernah bisa hidup. Dan akhirnya jadi keputusasaan. Seperti siapa? Yudas putus asa. Dia gak mau bertobat, gak mau kembali. Dia gak mau bilang, Tuhan ampuni aku. Dia berjalan semakin jauh dari Tuhan. Dan akhirnya binasa. Orang yang hidup tanpa Kristus, menurut saya, mending gak usah hidup di dunia. Mengerikan, saudara. Karena hari-hari semakin jahat. Yang terakhir, teruslah apa? Teruslah mencintai Yesus Kristus. Kita belajar terus, saudara. Ketika engkau jatuh dalam proses cinta sama Tuhan, ingat, posisimu bukan jatuh. Posisimu adalah berdiri. Posisimu adalah bangkit. Engkau jatuh lagi, ingat, posisimu bukan jatuh, posisimu adalah berdiri. Engkau jatuh lagi, ingat, posisimu bukan di sini, tapi posisimu berdiri. Ketika engkau jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, sampai Tuhan bilang, engkau luar biasa anakku, syabaslah kau hambaku. Tokoh saudara, Daud berkenan bukan karena dia tidak pernah jatuh. Daud berkenan karena dia sadar posisinya bukan di posisi yang jatuh. Posisinya adalah posisi yang tetap berdiri teguh. Itulah anak-anak Tuhan. Maka Alkitab bilang 7 kali orang benar jatuh, aku Bapa yang mengasihi, aku Bapa yang mengampuni, dan Bapa yang tidak pernah
mengingat-ingat kesalahannya. Amin. Setia, belajar terus cinta Tuhan. Katakan amin. Ayo kita sama-sama belajar di tempat ini. Milikilah tempat ini seperti Kristus yang memberikan kepada kita. Ini bukan milik Pak Gembala tempat ini, saudara. Bukan milik Pak Bu Gembala. Jangan, itu kan punya Pak Gembala itu. Enggak, ini Tuhan saksi hidup. Saya ada di sini, Bu Gembala. Ini milik kita yang dipercayakan Tuhan. Pelayanan ini milik kita bersama, saudara. Amin. Makanya ayo semangat melayani Tuhan. Mungkin hari-hari yang lalu, bukan sekarang, hari-hari yang lalu engkau tertuduh, engkau terintimidasi oleh perilaku-perilaku yang salah. Ayo bertobat aja. Bilang Tuhan, ampun Tuhan. Selesai masalahnya. Kalau engkau tidak minta ampun, masalahmu tambah banyak. Amin. Mau belajar? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.